Nah ini yang kalau Bang Undung bilang tadi akhirnya ada konflik menjadi kontradiktif gitu. Loh katanya bisa bahagia tanpa uang, tapi kok oh ternyata saya juga butuh uang untuk kemudian mencapai goal-goal. Yang hidup di tengah kota Turki dengan pinggiran itu ya, seperti gunung dengan jurang. Orang yang hidup di tengah-tengah kota Turki itu, di mana Istanbul itu, ya seperti jarak seperti orang Amerika kayak kita lah. Nggak bisa dibandingkan. Kita ini kalau dibanding orang Amerika kere banget. Nah itu juga terjadi ya, bahwa ada jurang sangat dalam di pemerintahan sebelumnya ya, maksudnya di kekuasaan Turki Ottoman mengalami hal yang sama gitu ya. Terus berpindah ke Eropa dengan revolusi industrinya, itu salah satunya menghasilkan manusia dengan kualitas yang sangat jomplang di uang tadi itu lah, hingga ada manusia yang menjadi mesin yang tugasnya bekerja Untuk menghidupi dirinya itu. Untuk menghidupi diri. Ada penguasa itu hidup dari keringat-keringat ini loh maksudnya. Dan saya kenapa tadi itu money is the great? Karena saya bagian dari yang jurang. Dengan pikiran yang jurang itu kan ya. Dan saya pikir di kehidupan kita sekarang jurang itu makin lebar, makin dalam. Ya. Sehingga begitu renggang jarak antara orang kaya dan orang Kamu miskin. mau mendaki kekayaan, mau panjat status sosial itu, satu-satunya cuma bisa dengan uang. Kenapa tadi itu bisa mengambil nilai kita sebagai manusia uang? Karena salah satu tangga untuk mencapai itu uang. Tangga yang paling mudah itu uang itu. Tidak ada kamu kalau cuman mengandalkan ilmu, no man, no. Ya itu maka saya sebut tadi istilahnya itu kan kita itu sudah diciptakan ketergantungan mutlak terhadap uang itu tadi Ya. kondisi. Ya salah satunya peranan revolusi industri. Jadi sekarang kayak gini, sederhananya aja lah, ketika kita bangun tidur, kemudian kita keluar rumah, ya, itu kita ngelihat rumah juga. Dan ketika kita ngelihat rumah, apa dalam pikiran kita itu? Duit. Gimana ini saya punya rumah juga nih, kalau yang belum punya rumah. Kalau yang sudah punya, yang lebih bagus gimana? Atau di tempat yang elit gimana nanti? Kita keluar, menambah mobil. nah kita keluar lagi, kemudian ngelihat motor. Pengen punya motor, duit lagi dalam pikiran. Ngelihat mobil, pengen lagi mobil. Ya enggak? Dan apapun yang kita lihat, ya, kita tangkap dalam akal kita, kemudian masuk ke alam bawah sadar kita, dan dia hidup di dalam bawah sadar kita, menciptakan nilai abstrak tadi. Pikiran kita itu di-trigger apa yang Ya, kita lihat ya. Itu tidak bohong itu ya. tidak bohong. Jadi kemudian nilai-nilai inilah yang sangat mempengaruhi tindakan kita. Maka kalau kamu bicara tadi tentang itu kan kalau istilahnya itu kan tema besar ini tentang kapitalisme. Oke. Tema besar tentang kapitalisme, di mana tadi sudah kita jelaskan, Karl Marx masuk untuk menjelaskan secara deskriptif apa yang salah ini dalam sistem kapitalis itu. Dengan teorinya tadi, apa kata kuncinya tadi, alienasi, dan orang sudah mulai begitu terasingkan dari dirinya sendiri. Ketika mereka semakin terasing dari dirinya sendiri, semakin jauh dia dari tujuannya. Apa tujuan manusia hidup? Kebahagiaan. Oke, kamu bisa bilang ibadah lah, bisa bilang beragama segala macam. Itu sebetulnya tuh kembali ke diri kita sendiri, Bang. Itu satu bentuk ekspresi kita
untuk mencapai kebahagiaan agama itu. Nah, uang itu ekspresi lain untuk bahagia. Maka pertanyaan besar saya adalah, ya, apakah uang sama dengan bahagia? Kan gitu. Kalau pertanyaan pertama tadi, apa yang kita cari dalam hidup? Kalau kamu langsung menjawab uang kan? Iya. Karena konkret pikiran, bukan yang konseptual abstrak. Oke, kalau memang uang, tapi saya menjawab kebahagiaan. Karena anggaplah sekarang gini Yun, kamu berpikir bahwa uang itu sama dengan kebahagiaan kan, karena misalnya gini ya contohnya tuh ya. Ya saya kan kalau punya uang bisa menghajikan orang tua, ya enggak? Bisa membelikan istri saya rumah, mobil, anak-anak saya bisa di tempat sekolah di tempat yang berkualitas. Ya. Kan itu kan butuh uang semua. Ah, Jadi dari situ kemudian ditariklah anasirnya, kesimpulannya bahwa uang yang kemudian menjadi akan membahagiakan saya. Romantiknya. Tetapi pada kenyataannya banyak orang-orang yang punya uang tapi tidak bahagia. tidak bahagia. Meskipun tadi istrinya bisa dibelikan rumah, anaknya ada di tempat sekolah yang bagus, Nah. tetap tidak bahagia. Nah, itu kan berarti ada gap bahwa Iya. sebetulnya yang kita cari di dunia ini bukan Uang semata. tetapi kebahagiaan itu sendiri. Adapun uang itu medium yang kita garis bawahin tadi. Ya, Harus kembali ke uang ini, harus kembali kepada makomnya, kedudukannya. Jangan Tempat di kita mana dia? letakkan terlalu tinggi, dia seolah-olah menjadi Tuhan baru yang kita sembah gitu loh. betul. Nah, kalau teori, bukan teori ini, cuman saya sebut teori aja lah. Alienasi tadi kemudian mengakibatkan kita tidak bahagia, lantas kan uang tadi jadi tidak bermakna lagi dalam Ya. hidup. Nah, jadi maksud saya, kita itu bukan untuk menyalahkan, bukan untuk tidak setuju mencari uang, kami semua pengen kaya. Tetapi bagaimana merekonstruksi pikiran kita, menempatkan uang itu dalam kedudukannya yang pas, itu namanya berpikir proporsional Tentang uang ini. tentang uang. Oke. Dan ini ya, uang ini ternyata menciptakan budaya ya, uang ini ya. Budaya berpikir yang baru, saya pikir. Apakah dulu ada? Ada, cuman nggak se ekstrim sekarang. Ini kan sudah sangat ekstrim. Artinya yang kita lihat, setiap kita keluar, seandainya kita bisa melihat pikiran orang itu, gambarnya uang semua di kepala. Mereka keluar rumah yang gambarnya passion, seandainya tertulis passion, mungkin kita bariskan 100 orang yang tertulis itu gambar RP semua, sisanya malah mungkin RP semua. Baru ada yang nyempil satu keluar begini, oh dia punya gairah gitu ya, punya gairah di kepala dia, keluar ide ya, kreativitas. ya dia mau melakukan sesuatu tidak bermotifkan uang. Ya. Dia melakukan, oh I am happy to do this man. Cuman gini ya, kalau kita kemarin banyak kita benturkan Tom. Jadi kemudian nilai-nilai yang kita punya ya, itu kadang-kadang konflik tuh dalam diri kita. Ya, Kayak semacam gini, mungkin Anton bisa menjelaskan aja. Kaya dulu apa bahagia dulu? Gitu kan? Gimana itu? Bahagia dulu. Karena asumsinya tadi yang kita cari itu kebahagiaan ya, ya. bukan uang. Nah ini kita timbang-timbang nih. Ah, Kalau kita preferensi kita uang dengan preferensi kita bahagia. Jadi nilai uang masih kita anggap penting di dalam sadar kita. Terus nilai bahagia itu penting juga di alam sadar kita. Nah ini kadang menjadi konflik. Nah ketika kita memilih uang dulu, atau bahagia bahagia dulu. kaya dulu atau bahagia dulu. Ini kita kontraskan nih. Coba Dan jelaskan. Jelaskan gimana ya, Bang? Ya kata kamu tadi bahagia dulu. Kenapa bahagia dulu? Ya kalau bahagia dulu artinya
mindset kita itu kan menerjemahkan akhirnya bagaimana kita menjalani rutinitas aktivitas hidup gitu. Jadi saya dulu waktu pertama kali ke Sanggar itu kan akhirnya mulai menggodok diri saya sendiri. Dari yang sebelumnya sangat bergantung terhadap uang, ya, misalnya saja untuk beli rokok, untuk beli kopi, akhirnya kan saya berpikir bagaimana saya harus mandiri, punya uang sendiri gitu kan, sehingga dengan uang itu saya bisa beli rokok, bisa beli kopi. Tapi ternyata akhirnya untuk mencari uang itu sendiri, kemudian menguras waktu saya, di mana waktu saya itu maunya saya itu saya tuangkan ke hobi, ke apa katakanlah ke kelompok yang satu frekuensi dengan saya, misalnya bicara tentang seni, kebudayaan, atau apapun itu yang menjadi kecenderungan diri saya. Tapi Dan menjadi kamu utuh sebagai Anton. ya, tapi kemudian ya itu tadi terbentur, kalau bahasa Bang Gondong tadi kan akhirnya teralienasi, malah sebagian besar waktu Alienasi saya, tadi membuat kamu tidak bahagia. ya, akhirnya malah sebagian besar waktu saya itu terkuras untuk hal-hal yang kurang produktif bagi diri saya. Nah, tidak produktif itu kata kunci lagi. Nah, Karena keadaan alienasi, terasing. Nah akhirnya saya pikir saya harus katakanlah merekonstruksi ulang bagaimana saya menafsirkan atau menginterpretasikan kebahagiaan itu. Ya, melihat uang itu sendiri ya. Ya, akhirnya Dalam kaitannya dengan kebahagiaan. ya, akhirnya saya kemudian melakukan aktivitas rutinitas keseharian itu, berusaha mencerna ulang, kemudian menjalaninya dengan mindset bahagia versi saya gitu ya. Nah, Artinya, oh saya kalau mau bahagia tidak harus beli rokok. Saya bisa bahagia tanpa rokok, atau saya bisa bahagia tanpa kopi gitu kan. Akhirnya sampai saya memutuskan untuk berhenti bekerja pada waktu itu dan desain. resign. Untuk beberapa waktu yang cukup lama, saya bisa menjalani bahagia itu Pak. Ah, Saya bisa menjalani bahagia itu. Saya tidak merokok, saya tidak ngopi Bang. Saya kemudian mengalihkan waktu saya ke hal-hal yang lebih menurut saya produktif. Katakanlah misalnya membaca atau berkreasi, misalnya musik gitu ya, ngulik-ngulik lagu. Dan saya menikmatinya gitu ya. Saya enjoy dengan kondisi itu. Sampai 2-3 tahun saya kurang lebih, seingat saya. Tapi kemudian, loh, saya kan harus punya target gitu kan. Dan target-target itu harus saya capai, harus saya penuhi dengan salah satu mediumnya itu dengan uang. oke. Terus tadi ya ada pengaruh dan tidaknya revolusi industri. Apakah sebelum itu ada juga? Karena begini, saya baca ya, sebelum revolusi industri itu penguasa dunia itu bisa dikatakan di ini ya, di monopoli. enggak, Ottoman. Nah ini yang kalau Bang Gondong bilang tadi, akhirnya Ada konflik. menjadi kontradiktif gitu. Loh, katanya bisa bahagia tanpa uang, tapi kok ternyata saya juga butuh uang untuk kemudian mencapai goal target saya betul, tadi. betul. Kurang lebih begitu Bang. Tapi gini loh Bang, itu kalau berpikir secara logis, realistis, itu seperti itu Yun. Tapi saya pengen mengasih pandangan baru ini tentang spiritual kapital. Itu kan Anton tadi. Iya. Itu Ya nanti saya tanya kamu. Anton itu ya. Aku nanggapi punya Anton tadi ya, Heeh. bahwa sebetulnya kebahagiaan itu yang menarik kekayaan. Heeh. Nah itu tesisnya tuh, bahwa kebahagiaan menarik kekayaan. Nah itu kalau kita bicara dalam konsep agama, mau agama apa? Halo? Itu ada di dalam dogmanya bahwa Tuhan itu berada dalam prasangka hambanya, dan itu sesuai juga dengan teorinya The Secret, Law of Attraction. Nah jadi menurut saya kalau menganalisa Anton, ada yang nanggung di situ loh, bahwa dia
melakukan itu tidak dalam tataran konseptual yang ketat, yang kuat. Ada yang miss di situ. Ya. Dia tidak terlalu meyakini nilai sebagai kebahagiaan itu yang menarik kekayaan. Ya. Makanya terjadi Jadi konflik. prinsip-prinsip bahwa lebih dulu bahagia ketimbang uang itu tidak begitu kuat dalam pikiran Anda. Terjadi Iya, konflik. Iya, karena kamu mengambil keputusan, men. Otomatis ada konflik. Itu possible kan? Possible. Karena keputusan itu normal. Akhirnya bisa dikatakan ketika kamu mengambil tidak pada jalan passion itu lagi, you lose, men. Kalah ya. Bisa kita tarik kesimpulan itu ya. Bisa. Jadi soal preferensi nilai tadi. Ya. Jadi Jadi nilai tadi itu bahagia dulu PS versus kaya. kaya Oh. dulu. Kamu benar meyakini bahagia dulu. Ya. But finally you don't believe what Konflik. Something missing Ya. of my ya, kamu tidak percaya dengan apa yang akhirnya ya after 3 ya. Setelah 3 tahun kamu tidak percaya dengan kondisi yang ada di dalam pikiranmu dan kamu berhenti dengan passionmu. ya. That's the problem. Nah, itu yang menarik dikulik. Kenapa kemudian dalam diri seseorang itu ada mislink, ya? Ya, Ya. Poin ya. iya poin Poin. penting. Tadi kalau spiritual Kapital. kapital, apa itu, Mas? Kan itu buat untuk Ya. menanggapi ini kan? Ya, spiritual kapital itu artinya ya kalau secara superficial, secara permukaan kita terjemahkan seperti ini, bahwa kita mau mencapai kekayaan ya dengan jalan spiritual, dan itu sudah disediakan oleh agama, oleh nilai-nilai moral yang Mencapai diajarkan kebahagiaan melalui jalan agama, bukan jalan agama, jalan spiritual. jalan spiritual. Ya. Spiritual itu sebuah nilai universal kalau menurut saya, seperti kejujuran, ya, terus keadilan, etos kerja yang tinggi, terus Itu spiritual itu ya. spiritual, rendah hati, itu spiritual. Iya. Dan ketika kita perhatikan orang-orang yang ya sukses secara finansial, secara keuangan, sekarang itu sukses itu diartikan orang banyak duit. Ya. Itu karena nilai itu tadi yang sudah terreduksi. Spiritual kapital. Definisi. Jadi hal-hal itu membuka gerbang kekayaan bagi kita. Spiritual kapital ya. Spiritual kapital. Oh, Lah itu sangat ini, maksudnya sangat konkret dan realistis ketika kamu misalnya mau ngasih order kepada seseorang atau mau beli produk di online misalnya itu kan, kamu kan harus percaya itu dengan orang itu, ya nggak? Dalam arti kata nilai kejujuran itu adalah nilai spiritualitas. ya, ya. Kamu mau misalnya nyari pembantumu itu suka garong, kan enggak? Ya. Dia harus mempunyai nilai spiritualitas dulu, Ya. yaitu nilai kejujuran dalam Ya, dirinya ya. untuk Akhirnya itulah nilai yang menjadi nilai utama manusia ya. nah, utama manusia. Pokok kita. Ada lagi. Oke. Kayak gini loh, maksudnya tuh salah satu nilai spiritualitas ya. Ini saya coba juga untuk melakukan sebetulnya. Saya masih belajar. Berarti nilai spiritualitas itu nilai utama manusia ya, agar tidak masuk ke dalam teori si Karmak tadi ya, tidak terasingkan dirinya ya. Dia harus punya spiritualitas ini seperti kejujuran, ketekunan, endurance ya, tahan banting, keras kepala gitulah ya, punya emosi, konsisten Ini ya. nilai spiritual. Bagaimana kalau nilai spiritual itu diterapkan kepada sebuah pekerjaan? Ini ya, tadi kita terlalu sempit membagi antara
kekayaan atau kebahagiaan. Karena saya punya pandangan yang berbeda. Nah, itu gimana pandanganmu? Gimana dulu nih? Kata saya bisa bahagia at any time I want. Tapi saya tidak bisa kaya at any time. Balilah ular. Kayu jatuh no. Besar anjing. Ih, Kalau ini kayu kemarin itu ini musola. enggak besar kayu raki udah. Rawan gitu mungkin Wih. ke dalam. Saya lebih tua dari Anton. Saya pikir saya sudah mengalami apa yang Anton alami. Ya. Jadi saya membalik itu. Teori itu saya balik. Kaya, Iya. Baru bahagia. baru menyusul. Kenapa? Karena kaya kita tidak bisa menentukan kapan harus kaya. Nggak bisa. Tapi kalau bahagia, saya bisa memilih hari ini untuk bahagia. Saat ini saya nggak kaya, tapi saya bahagia. Saya ketemu kamu bahagia, ketemu kamu bahagia, di telepon kamu bahagia. Saya belum kaya, jadi saya harus kaya. Tapi hubungan kaya itu saya tidak meletakkan sebagai harta saja gitu ya. Tapi saya bisa bahagia kapan saja. Tapi kalau bicara kekayaan sebagai harta, saya priority. Top priority of my life, I want to be rich, man. Rich, Very, very rich. very, very rich. Nah, ini kita pentingnya berdiskusi itu, ya. Berarti untuk menemukan yang kayak gini, Yun, nilai yang berbeda. Ya nanti coba kita mencari titik temu gitu loh. Nah, Supaya lebih dalam dan tajam. ya. Jadi dasarnya kita berbeda melihat kebahagiaan itu. Tapi poinnya bahwa saya memilih untuk bahagia di kondisi apapun sekarang ya, di usia sekarang. Dulu, kita bedah dulu. Bahagia itu apa? Komponen-komponennya. Ketika kamu bergairah melakukan sesuatu itu sudah bahagia. Menurut kamu itu? Iya, As simple as that? as simple as that. Man. Saya ketika bercerita pekerjaan, oke, back to my previous life ya. Saya masuk ke kolong-kolong, men. Kerja. Waduh, dekil, abu semua. Wah, kata orang, kamu bekerja sampai dekil, banyak oli. I am happy. Ya. So what? But you're not rich. Yes, I am. Maka saya memprioritaskan. Kenapa saya harus kaya? Karena saya tidak bisa memilih untuk mendapatkan uang yang banyak kapan saja. Mendapatkan uang yang banyak itu menjadi kaya ya. Oh, you need step. Lot of step. Jatuh lagi. Jatuh lagi. Tapi bahagia kamu bahagia di seluruh panjang jalan, jatuh bahagia, naik bahagia. Tidak ada kebahagiaan yang absolut buat saya. Bahagia bisa kapan saja, tapi kaya once lifetime. Kamu punya kesempatan kaya hanya sekali dalam hidup. Kalau kemudian jatuh bangkrut, kemudian kaya lagi, kan banyak cerita orang sukses kayak gitu. Pemiliknya Hyundai. Itu very rare person. Sangat Rata-rata, coy. tidak. Sangat sedikit. Kenapa? Biasanya orang yang jatuh dia tidak bangkrut lagi. Mereka yang ada di top kelas sekarang orang-orang yang luar biasa. Enggak, maksudnya itu kan orang itu kan kalau untuk sukses kan jatuh bangun. Artinya ketika mereka sudah sukses dalam tahap tertentu, kemudian mereka jatuh, kemudian bangun lagi, sukses lagi, jatuh lagi, bangun. Rata-rata ya, orang sukses seperti itu. Oh, itu kamu belum tahu rahasia yang mereka punya. Mereka sudah menapaki jalan sukses. Mereka jalan di jalan sukses lagi, itu lebih mudah ketimbang orang yang tidak pernah sukses. Ya, artinya mereka sudah menemukan jalur. Betul. Mereka tahu jalur itu. Masalah nanti dia bangkrut, ya dia tahu sudah jalurnya. Kamu Ibarat tahu mau ke ketika mana gitu ya. orang itu bangkrut dalam kebahagiaan.
mereka menemukan gairah pertempuran lagi di dalam dirinya. Itu yang tidak kita punya. Pertempuran untuk memenangkan pertempuran lagi. That's the real person. Ya. Bahagia, jatuh mereka bahagia. Bisa dikatakan orang-orang yang saya pelajari tingkah lakunya itu ya, kamu hanya punya satu kesempatan untuk kaya dalam hidup. Tetapi kalau kamu punya dua, kamu manusia yang berbeda. Nah, itu poinnya. Kita bisa, orang kebanyakan itu punya kesempatan satu kali. Dan saya anggap saya sudah merasakan kesempatan satu kali itu. Dan saya mau jadi orang yang sedikit itu. Dan komponennya harus ditambah tadi itu, spiritual capital. Salah satu komponen itu, salah satunya di antara yang sedikit itu, karena orang-orang yang sedikit itu punya itu, komponen-komponen yang tidak saya punya di masa lalu ya. Gairah untuk bertempur mengalahkan dunia itu untuk mencapai kekayaan. Waktu itu saya nggak punya. Sekarang saya priority rich and then happy. No, then happy. Now you happy and wanna be rich. Bisa juga. Bukan then happy. Kalau then happy kemudian kan kontradiksi. Oh iya betul. Saya sudah bahagia kapan saja. Iya Yang betul. saya perlukan sekarang saya kaya. Betul. Tapi kayak gini loh, maksud aku ya. Kalau tujuan utama dalam hidup tadi, ini nilai tadi ya, referensi nilai adalah bahagia. Kalau sudah bahagia sebetulnya kan no problem, nggak kaya. Ya, Ya kan? di situ poinnya, Pak. Ya. No problem, nggak kaya. Ya. Karena bahagia yang paling Priority. ya yang paling kita idealkan dalam hidup. Nah, fortunately, untungnya, kalau sudah orang membangun mental bahagia, kaya itu menjadi lebih mudah. Ya kan? Iya benar Berarti itu. kalau nganalisa kamu, Yun, aslinya kamu tuh nggak bahagia amat. Enggak Karena bahagia. mengidealkan sesuatu yang lain, itu benturan nilai tadi antara bahagia dengan Iya. Karena buat saya tidak ada yang benar-benar bahagia. Tapi kalau benar-benar kaya ada. Benar-benar bahagia itu nggak ada. Nothing. Bullshit. Nggak ada kamu benar-benar kaya. 3 tahun putar berlalu. oh, Oh, no. Oh, kamu ganteng-ganteng. Terus Tidak ada yang benar-benar. Tidak ada yang benar-benar bahagia dalam hidup itu. Tidak ada. Top peaknya bahagia itu kapan? Tidak ada. Bahagia itu seperti air, rata dia. Tapi kaya ada tingkatan. maksudmu itu bahagia itu fluktuasi. Iya. Iya. Kadang nurun, kadang Iya. tinggi. Iya. Lah, lah itu gini loh memaknainya, maksudnya ya itulah hidup. Kita itu nggak mungkin ibarat kata menegasikan lawan jenisnya. Lawan jenis itu gini loh, ada siang, ada malam, ya enggak ya? Terus ada benci, ada cinta, ada bahagia, ada sengsara. Nah, justru poinnya di situ adalah dialektikanya, Yun. Ya. Karena kamu itu nggak mungkin merasa bahagia ketika kamu nggak menderita gitu. Dan penderitaan itu yang mesti dialami dalam kehidupan. Agar bahagia aja. Iya, itu pengalaman eksistensial kita sebagai manusia. Nah, tetapi dialektikanya itu yang lebih ditekankan itu adalah bagaimana kemudian kita dalam komponen kebahagiaan itu ya tetap bersyukur misalnya, tetap bersabar, tetap tenang. Nah, akhirnya kebahagiaan itu tersublimasi. Itu loh maksudnya itu. Bukan soal bahagia itu kemudian turun naik. Ya saya bisa bahagia sekarang, 5 menit kemudian tidak bahagia. Iya memang seperti itu hidup.
Kalau tidak mau seperti itu nanti di surga, coy. Ah, enggak. Iya, coy. Jadi bahagianya itu di proses perjalanan. Nah, bisa. Tujuannya kaya. Nah, di perjalanan kayanya ini saya bahagia. Mungkin ketika saya kaya, I'm not happy. Itu berarti kamu itu ya bahagia dulu baru kaya. Kan itu. Premisnya kan gitu tadi. Berarti kamu tetap bahagia sambil menjalankan bagaimana mendapat kekayaan. Ya tinggal tunggu waktu lah kaya. Toh walaupun kayanya tidak tercapai, bahagianya sudah tercapai sebagai Ya. tujuan hidup tadi. Ya, ya, ya. Iya kan? Tapi Nggak mungkin, problem akhirnya. tapi mungkin begini. Apakah setelah kaya kita akan bahagia? Pak Bos, rokok Pak Bos. Rokok. Heeh, Siko. Sampurna. Jadi apakah setelah kaya kita akan bahagia? Hah? Lah kalau kebahagiaan sudah dibangun lebih dari dulu, susah aja kita bahagia, apalagi pas kaya loh. Tuh, bisa-bisa Kan, double kan double. logisnya kan seperti itu logiknya. Ya. Loh, masa pas kamu susah, kamu bisa bahagia, kemudian kamu kaya, kemudian malah tidak bahagia. Nah, yang menarik gini ya. Akhirnya orang yang bisa menempatkan uang dalam kedudukan yang tepat, kekayaan yang nilai-nilai dalam ide abstraknya itu tadi penting ya tentang kebahagiaan. Kaya itu kemudian dia bisa hidup secara sederhana atau walaupun dia kaya. Itu banyak contohnya. Kayak Nabi Muhammad. Kurang kaya apa? Tapi dia karena tidak mementingkan nilai kekayaan itu atau penting tapi nomor berapa gitu. Ya dia coba kalau kita sebagai masyarakat ketika ada orang yang betul-betul kaya, kemudian dia berani hidup sederhana, kita memandangnya kan dengan nilai lebih. Iya, iya. Tidak materi saja yang Iya. terlihat dalam kepala. Ada pendewasaan dalam proses bereksistensinya dia sebagai manusia. Nah kita tuh pengen, ya saya kaya tapi biasa aja, karena kaya saya itu sebagai suatu nilai tambah dan bisa digunakan untuk lebih banyak, misalnya bersedekah kan, Ya. itu kan, menambah amal di akhirat gitu loh. Why not? Jadi kaya, no problem, nggak masalah mau mengejar kekayaan. Tapi penempatan pikiran kita terhadap kekayaan itu yang harus benar. Jangan terdistorsi, maksudnya jangan teracak dengan nilai-nilai yang ya apa ya bersusul-susulan sehingga akhirnya kita kadang bahagia, kadang enggak. Ya karena itu kontradiksinya tadi. Iya. Dan itu alami ya. Alami, Proses alami saya pikir bahas. alami. Cuman yang membedakan itu nanti pada konsistensinya. Konsistensi bahagia itu. Iya, konsistensi bahagia itu. Maka sadarilah bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah proses ya, dan tidak pernah selalu menjadi utuh. Ya. Dalam arti kata tidak selalu menjadi utuh itu ada waktu-waktu tertentu di mana kita akan menegaskan lagi kebahagiaan dengan menderita dulu ya. Kalau kita marah kan artinya sedang tidak bahagia itu Ya, ya, aslinya. ya. Cuman kita kan nggak bisa kemudian menghilangkan rasa marah sama sekali. Dia harus tetap dipelihara dalam tubuh. Iya, marah itu penting dalam situasi tertentu dan artinya itu ya bahagia itu adalah sebuah proses, tetapi dia harus default di dalam diri kita, harus terjaga gitu. Apa yang menjadi topik kita ya terutama tentang bahagia dan uang ya. Itulah pandangan-pandangan kita selama ini ya sedikit banyak tentang uang. Jangan lupa untuk like dan untuk subscribe ya. Terima kasih. Sebelum kita berpisah, apa yang disampaikan terakhir dari kawan kita ini? Nah, kawan-kawan ya. Jadi kita itu mempunyai preferensi nilai seperti yang kita bahas tadi itu. Apa preferensi nilai kita? Ya. Preferensi itu artinya mendahulukan, nilai yang kita dahulukan dalam hidup kita, atau kaya tadi, atau bahagia tadi ya.
Nah, kehidupan itu banyak sekali dengan nilai-nilai. Jadi jangan sampai kemudian kita terlalu mengagungkan nilai kekayaan, nilai uang, sehingga nilai-nilai kayak kepintaran, ya, kebaikan dan segala macamnya itu kita negasikan, kita anggap tidak ada sama sekali karena karena kita memandang yang penting dalam hidup itu adalah bahagia. Itu persoalan. Jadi kalau kamu melihat seorang yang baik, yang cerdas, ya, yang punya integritas, itu adalah nilai. Jangan sampai karena dia tidak kaya tidak kalian pandang. Dia adalah manusia yang punya nilai kualitas. Nah, makanya ya, kalau dalam bukunya Ayu Utami itu dia sangat setuju ada komunitas-komunitas yang banyak. Karena seseorang dalam satu komunitas misalnya nilainya rendah, misalnya dalam komunitas model, itu kan nilai tertingginya itu kan adalah kecantikan. Nah, bagi orang yang tidak cantik, dia bisa, misalnya dia tidak cantik tapi cerdas, ya bisa jadi penulis, bisa jadi pembicara, dan segala macam. Jadi nilai-nilai itu jangan sampai tereduksi, terkurangi karena kita terlalu mengagungkan yang namanya uang. That's for me. Poinnya sudah dapat, manusia punya nilai. Dan nilai itu tidak bisa diukur dengan hal-hal yang hanya terlihat oleh mata telanjang ini saja. Dia butuh analisa, butuh kedalaman, butuh cara berpikir, ya. Dan orang-orang yang hebat yang tidak kaya itu banyak. Betul. Karl Marx itu hebat secara pemikiran, punya nilai tinggi, atau walaupun di beberapa idenya saya tidak setuju, But ya, not rich. tapi dia tidak kaya. Rendra itu kurang sekali berapa sebagai seorang seniman, tapi dia tidak kaya. Nah, bagi kami, mereka itu adalah orang-orang berkualitas yang punya nilai tinggi. Jadi jangan mengukur orang hanya berdasarkan kekayaan mereka. Itu aja. Jangan lupa like dan subscribe ya. subscribe. Share, subscribe bagi teman-teman yang atau bisa didengarkan sebelum tidur lah sebagai diskusi-diskusi ringan vitamin di kepala kita. Oke. Dan bye bye. See you in the next video. See you next video.